Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan bersorak-sorai, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajar kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat 413. Hukum Taurat untuk kita hari ini adalah hukum Taurat Tuhan yang ketujuh
Taurat ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Ya Tuhan, perbuatan kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 460. Ya Tuhan Bapa kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Gemar 436.
19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebenarannya seperti yang kufirmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebenaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara roh dan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengarkan waktu Tuhan. Mari kita dengar warta jemaat kita di minggu kita hari ini yang diadakan di rumah. Yang pertama, seluruh jemaat supaya menjaga diri, menjalankan aturan pemerintah dengan baik, dan selalu berdoa kepada Tuhan agar penyebaran virus corona atau COVID-19 segera berakhir. Yang kedua, seluruh jemaat supaya melaksanakan ibadah minggu setiap hari minggu dan ibadah pertanyaan setiap hari Kamis dan serta berita acara dari Batalado. Dihimbau seluruh jemaat supaya menyampaikan persembahan kemudian melalui Batalado. Yang keempat, laporan keuangan boleh kita lihat di warta jemaat kita. Yang terakhir, daftar keluarga yang menerima tali kasih ekonomi sosial KKB Indonesia boleh kita lihat atau kita baca di dalam warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam kasih
kasih Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu atas kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami. Engkau telah memelihara hidup kami sampai saat ini, sehingga kami boleh berkumpul di tempat yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan kepada kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua jemaat-Mu selalu menyerahkan diri kepada kehendak-Mu, sebab satu-satunya yang Tuhan harapkan adalah hasrat yang kudus untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu dalam segala-galanya. Bapa Surgawi, kami berdoa buat jemaat kami, mulai dari anak kecil hingga anak dewasa, orang tua yang lansia, supaya Tuhan memberkati dan mensyukuri segala pemberian-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan berkat melimpah, supaya di hari yang akan datang dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang berbeban berat, biarlah Engkau tolong, berikan kelegaan dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sakit, yaitu amak Taurus, kemudian di rumah. Biarlah Tuhan kuatkan, sehingga sekalipun fisiknya lemah, mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, menyembuhkan penyakitnya, sehingga untuk di hari selanjutnya mereka boleh bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang mengalami kejadian musibah virus corona 19. Tuhanlah yang selalu memberikan ketenangan bagi semua warga negara kami, supaya kami mendekat kepada Tuhan. Seberat apapun penderitaan sebagai dampak dari virus corona yang kami hadapi, Tuhan senantiasa beserta kami. Jauhkanlah dari tengah-tengah kehidupan kami ketakutan dan kekhawatiran. Bapa di surga, kami berdoa buat ibadah yang dilakukan hari ini di rumah, dimanapun berada. Berkati semua jemaat, berkati hamba-Mu yang melayani. Demikian juga saat kami mendengar firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, urapi hamba-Mu, sehingga firman yang kami dengar dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena dalam firman Tuhan ada pertolongan dan jalan keluar bagi setiap persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari 345 ayat 1 sampai ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Firman Tuhan bagi kita di saat ini yaitu dari kitab Roma pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai ayat 8.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam situasi sekarang ini bisa kita lihat, kita saksikan bagaimana banyak manusia, bahkan mungkin kita semuanya merasakan beban hidup yang semakin besar karena situasi mewabahnya penyakit ataupun virus COVID-19. Bahkan dalam situasi ini banyak saudara-saudari kita yang berjuang untuk hidup, berjuang untuk mendapatkan makanan. Bahkan banyak saudara-saudari kita yang kehilangan pekerjaan. Artinya bahwa mereka atau bahkan kita sendiri menghadapi masalah perekonomian yang semakin berat. Dalam situasi ini sebagai orang Kristen, apa yang menjadi respon kita? Bagaimana kita menyikapi situasi ini, saudara-saudari? Bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu Maha Pengasih? Bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar? Bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita? Yang pasti sebagai orang Kristen kita harus yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah benar dan sampai kapanpun akan menyertai kita semua. Dalam situasi ini kita juga harus benar-benar mampu mengelola hati dan pikiran kita, mengelola diri kita, mengelola keinginan kita, supaya kita kuat, supaya kita tetap teguh di dalam menghadapi situasi ini, dan kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bisa saja situasi yang terjadi ini membuat banyak orang justru semakin menjauh dari Tuhan. Bisa saja banyak orang justru situasi ini membuat mereka mengingkari Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Sikap seperti ini sungguh menjadi hal yang nyata dalam kehidupan bangsa Israel, seperti dalam kitab Bilangan, ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika situasi sulit terjadi, mereka justru
membangkang di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengerti dan mereka tidak bisa memahami betapa rancangan Tuhan itu sangat indah dalam hidup mereka. Tetapi mereka hanya mengandalkan pikiran mereka sendiri, sehingga mereka berkata mereka lebih baik kembali ke Mesir sebagai budak dan lebih baik mati di tanah Mesir. Saudara-saudariku, demikianlah manusia ketika tidak bisa memahami anugerah Tuhan. Seperti itulah manusia ketika tidak mampu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mata hati manusia itu tidak akan bisa dan tidak akan bisa merasakan anugerah Tuhan dan rancangan Tuhan yang begitu indah. Tetapi bagi kita, orang Kristen, sekalipun kita menghadapi situasi yang kurang baik, secara khusus di saat ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap tabah dan kuat menghadapinya. Karena kita yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan kita yakin bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis kepada kita, kepada dunia, kepada siapapun. Karena itulah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mampu berserah kepada Tuhan, saudara-saudariku, kita akan semakin kuat. Kita akan mampu menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga diri kita dengan baik, supaya kita kuat dan kita akan bisa melihat anugerah Tuhan yang begitu besar. Dalam perjalanan hidup ini juga, ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak mampu untuk mengelola diri kita, tidak mampu mengelola perasaan kita, maka apa yang terjadi, mungkin kita akan semakin lemah. Bahkan mungkin rasa bosan, rasa khawatir, bahkan mungkin rasa ketakutan yang begitu besar akan menghinggapi pikiran kita, menghinggapi hidup kita, sehingga hati dan pikiran kita tidak bisa kita kontrol dengan baik. Situasi seperti ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Situasi seperti ini akan mempengaruhi hidup kita. Situasi seperti ini akan mempengaruhi iman kita. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus tetap teguh. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun hadir situasi yang kurang baik, sekalipun kita menghadapi situasi seperti ini di saat ini, ingatlah bahwa situasi ini adalah untuk memurnikan iman kita. Biarlah iman kita semakin kokoh, biarlah iman kita semakin teguh. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Ya Tuhan kami, di saat ini kami telah mendengarkan firman. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengingatkan kami, ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang bersemayam di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar kuat dan Tuhan yang menguatkan di dalam menghadapi situasi ini, ya Tuhan. Kami benar-benar berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, menjauhkan kami dari berbagai penyakit. Biarlah Roh Allah senantiasa memampukan kami lebih sabar, tabah, dan lebih kuat, dan mampu mengelola hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam situasi ini, ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia, dan mampukan seluruh umat-Mu untuk mampu saling berbagi, menolong saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang menyertai pemerintah kami, supaya mereka memiliki kebijaksanaan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, dan mereka senantiasa Tuhan kuatkan untuk melakukannya, supaya seluruh masyarakat bisa merasakan penyertaan Tuhan melalui pemerintah kami. Tuhan Yesus berkata seluruh umat-Nya, kiranya Tuhanlah yang senantiasa bersama
bersemayam di dalam hati dan pikiran seluruh jemaat, supaya seluruh jemaat tetap setia kepada Tuhan sekalipun menghadapi situasi. Tuhan Yesus berkati kami. Ampuni kami ya Tuhan akan kesalahan kami agar kami layak di hadapan. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 sambil menyampaikan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.